Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Vina harap kabar kalian baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan Adjustment Journal atau jurnal penyesuaian dari PT Sekarjaya. Sebelum membahas lebih dalam, perlu kita ketahui bahwasanya jurnal penyesuaian atau adjustment journal itu adalah jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, pada PT Sekarja ini terdapat 7 transaksi penyesuaian yang harus kita analisis yang kemudian kita jurnal ke dalam jurnal penyesuaian. Data yang kita butuhkan sebelum kita melakukan analisis jurnal penyesuaian adalah trial balance pada tanggal 31 Desember 2022. Oke, langsung saja di sini yang pertama, kita akan analisis dokumen yang pertama. Di sini terdapat bukti memorial, penyesuaian dari akun Saplis atau perlengkapan. Di sini persediaan akhir Saplis itu dinilai sebesar 15 juta. Jadi, penyesuaian yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung berapa jumlah pemakaian dari Saplis. Caranya, nominal akun Saplis, di sini saldo akun Saplis sebesar 25 juta akan kita kurangi dengan nominal yang terdapat pada transaksi penyesuaian. Jadi 25 juta kita kurangi dengan 15 juta. Untuk akunnya, di sini kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, kemudian di sini kita tuliskan akunnya. Akunnya adalah Saplis Expense debit, kemudian kredit adalah Saplis. Untuk nominalnya di sini 25 juta itu akan kita kurangi dengan 15 juta. Maka di sini diperoleh bahwa pemakaian Saplis itu adalah sebesar 10 juta debit, kemudian 10 juta kredit. Jadi ini adalah pencatatan dari pemakaian perlengkapan. Kemudian yang selanjutnya, dokumen 2, di sini terdapat asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa. Artinya di sini pemakaian dari atau asuransi dibayar di muka yang manfaatnya telah kita terima. Di sini kita akan mencatat pada akun insurance expense. Di sini kita langsung copy aja dari Excel. Insurance expense itu adalah akun 6. Oke. Kemudian di sini kreditnya adalah prepaid insurance, akun 1, akun aset. Oke, nominalnya adalah sebesar nominal yang ada pada transaksi penyesuaian. Ya. Jadi di sini kita tuliskan 7.500.000 debit, kemudian kreditnya juga 7.500.000. Nah, untuk kolom ref di sini kita bisa isikan nomor akunnya. Jadi yang pertama tadi nomor akun dari Saplis Expense. Kita cari nomor akun dari Saplis Expense. Oke, ini. Kemudian nomor akun dari Saplis. Sini nomor akun dari Insurance Expense. Nomor akun dari prepaid insurance. Oke, kemudian kita lanjut untuk dokumen yang ketiga. Di sini terdapat taksiran kerugian piutang tahun 2022 adalah sebesar 2,5% dari saldo piutang dagang akhir periode. Oke, jadi ini terdapat transaksi terkait dengan cadangan kerugian piutang atau perusahaan itu mentaksir berapa kerugian atas piutang yang tidak bisa dibayarkan oleh customer-nya. Oleh karena itu, di sini kita akan hitung berapa total
dari beban kerugian piutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, caranya ini kita kalikan taksirannya, yaitu 2,5%, kita kalikan dengan saldo piutang. Nah, saldo piutang ini kita peroleh dari neraca saldo di akun account receivable. Nah, di sini. Oke. Nah, apakah caranya hanya dengan mengalihkan taksiran dengan saldo dari account receivable? Tidak ya. Jadi, setelah kita mengkalikan taksirannya, persentasenya dengan saldo piutang, kita akan kurangi dengan saldo dari allowance for double debt atau cadangan kerugian piutang. Nah, jadi ini adalah nominal yang harus kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Kenapa kok kita harus mengurangi allowance for double debt? Ya, taksiran dikali dengan saldo piutang, kemudian harus kita kurangi dengan cadangan kerugian piutang atau allowance for double debt. Karena sudah ada taksiran kerugian yang baru. Jadi, saldo dari akun allowance itu harus kita kurangi atau harus kita ubah, gitu. Nah, kemudian di sini kita akan catat tanggal 31. Nah, akunnya adalah beban kerugian piutang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah bad debt expense. Kemudian kreditnya adalah allowance for double debt. Di sini kita masukkan juga untuk kode akunnya. Kode akun ini kita masukkan untuk mempermudah dalam posting ke buku besar nantinya. Nah, nominalnya tadi kan sudah kita hitung ya. Kita hitung lagi ya, coba ya. Di sini 2,5%. Kemudian kita kalikan dengan saldo dari account receivable, ya, kemudian kita kurangi dengan saldo allowance. Kita peroleh di sini 6.745.250 rupiah. Debit, kemudian kreditnya juga sama. Kemudian untuk dokumen yang keempat. Nah, dokumen yang keempat di sini ada bukti memorial, perbedaan saldo kas di perusahaan dan di bank disebabkan transaksi berikut ini. Di sini ada pendapatan bunga Rp231.250, kemudian ada beban administrasi bank ya sebesar Rp15.000. Nah, dokumen ini merupakan rekonsiliasi bank ya, menyesuaikan catatan kas di perusahaan dengan catatan kas yang ada di bank. Nah, itu perlu kita lakukan penyesuaian. Bagaimana penyesuaiannya? Kita catat di sini. Karena ini kaitannya dengan kas ya. Kita kan di sini ada pendapatan bunga. Berarti kalau ada pendapatan bunga, perusahaan menerima uang. Jadi di sini kita debitkan cash in bank. Oke, cash in bank. Kemudian kita lihat di sini ada beban administrasi bank. Beban administrasi bank itu kalau nama akunnya di PT Sekardaya ini adalah Bank Service Charge ya. Jadi kita masukkan juga di sini akun Bank Service Charge. Kemudian kreditnya, karena di sini perusahaan menerima pendapatan bunga atau jasa giro, jadi kreditnya adalah interest revenue. Oke, kemudian nominalnya berapa? Nah, mari kita lihat di sini. Nominalnya di sini yang kita masukkan, yang pertama adalah interest revenue-nya dulu, yaitu Rp231.250. Kemudian kita masukkan juga di sini untuk beban administrasi banknya, 15 juta. Kemudian cash in bank di sini kita masukkan yaitu selisih dari interest revenue kita kurangi dengan bank service charge.
Nah, ini maksudnya adalah perusahaan itu menerima interest revenue. Ya, kemudian perusahaan membayarkan beban administrasi bank. Berarti sisa dari pendapatan perusahaan itu atau kas yang diterima perusahaan itu adalah selisih dari pendapatan bunga yang sudah dikurangi dengan beban administrasi banknya. Oke, gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk kode akunnya. Kode akun kas, kemudian kode akun dari beban administrasi bank, dan juga kode akun dari interest revenue. Oke, untuk dokumen sudah. Kemudian kita move ke dokumen 5. Nah, di sini ada bukti memorial. Dikatakan bahwa di sini rekening-rekening yang belum dibayar di bulan Desember. Ada akun listrik dan juga air. Ya. Di sini perlu digarisbawahi yang belum dibayar di bulan Desember. Berarti kalau belum dibayar, ini akan menjadi utang bagi perusahaan kan ya. Akan menjadi utang bagi perusahaan, maka di sini kita akan catat ke dalam akun utang beban. Ya kan, di sini beban listrik dan juga beban air. Kemudian yang poin kedua, di sini ada gaji bulan Desember sebesar 18 juta akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2023. Oke, akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2023. Berarti ini akan dibayar di periode berikutnya. Berarti pada periode saat ini akan menjadi utang ya bagi perusahaan. Gaji itu adalah akun beban. Jadi ini adalah utang beban. Maka dari itu, di sini kita akan mencatat kita masukkan tanggal. Nah, untuk akunnya, nah di sini untuk rekening listrik dan juga air, akunnya itu di PT Sekarjaya dikategorikan ke dalam akun Water, Telephone, and Electricity Expense, ya, di debit. Kemudian di sini kan tadi ada gaji yang belum dibayar, berarti di sini ada beban gaji. Kita debit juga beban gaji. Beban gaji di sini namanya adalah Wages and Salaries Expense. Nah, kemudian kreditnya apa? Karena ini termasuk utang ya, utang beban, maka kreditnya adalah utang beban atau di PT Sekarjaya ini namanya adalah Accrued Expense. Nah, kemudian di sini kita masukkan kode akunnya. Kita masukkan kode akun dari Water, kemudian Wix, dan juga Accrued Expense, akun 2. Nah, kemudian nominal di sini kita jumlahkan listrik dan air 2.500.000 ditambah dengan 1.500.000. Kita jumlahkan di sini 2.500.000 kita tambahkan dengan 1.500.000, 4 juta. Kemudian untuk yang wages and salaries di sini 18 juta. Kita masukkan juga 18 juta. Nah, kemudian di sini kita total. Berapakah total dari utang beban? Tambah. Oke, jadi untuk dokumen 5 pencatatannya adalah seperti ini ya, pencatatan dari utang beban. Oke, kemudian selanjutnya dokumen ke-6. Nah, di sini ada bukti memorial terkait dengan data penyusutan aset tetap bulan Desember. Ya, ada penyusutan dari building dan juga penyusutan dari equipment. Nah, di sini kita akan catat pada tanggal 31. Debitnya di sini adalah depresiasi dari aset tetap. Nah, kita coba lihat di sini. Akun 6 ya. Jadi di sini untuk
depreciation expense di PT Sakarjaya itu tidak dibedakan ya untuk setiap aset tetapnya, jadi dijadikan satu dalam satu akun, yaitu depreciation expense. Berarti di sini pencatatannya debit depreciation expense. Kita masukkan kodenya. Kemudian kreditnya adalah tadi building dan juga equipment, berarti akumulasi penyusutan dari building. Baik, kita lihat. Ya, ini ya, building account debt. Kemudian kita masukkan kodenya. Kemudian, akumulasi penyusutan dari equipment atau peralatan. Kita masukkan kodenya. Nah, kita masukkan di sini untuk nominal dari akumulasi penyusutannya yaitu 42.750.000 yang building. 42 juta ya, 750.000. Kemudian untuk yang equipment itu adalah 157.500.000. Nah, untuk depreciation expense-nya di sini kita jumlahkan. Penyusutan dari building dan juga equipment. Nah, untuk pencatatan dari penyusutan aset tetap itu adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut di sini di dokumen yang terakhir, yaitu dokumen 7. Kemudian untuk dokumen 7, transaksi penyelesaian terakhir, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, terdapat angsuran PPh pasal 25 bulan Desember akan dibayar bulan Januari 2023. Nah, di sini berarti menyatakan bahwa perusahaan itu akan membayar prepaid income tax ya. Akun dari angsuran PPh ini adalah prepaid income tax, akun 1510. Nah, perusahaan akan membayar prepaid income tax ini atau pajak penghasilan dibayar di muka ini pada bulan Januari. Jadi, akun prepaid income tax itu akan bertambah di debit. Kemudian di sini kan pembayarannya akan dilakukan pada bulan Januari. Berarti akan menjadi utang bagi perusahaan pada bulan Desember. Sehingga ini nanti akan kita kredit dengan akun income tax payable. Oke, kita catat di sini pada tanggal 31. Kemudian akunnya adalah prepaid income tax, ya, debit. Kemudian kita masukkan di sini kode akunnya. Kreditnya adalah income tax payable. Nominalnya tadi adalah sebesar 6 juta. Oke. Nah, kemudian di poin 2. Di poin 2 ini hitung pajak penghasilan PPh badan dengan cara di sini kalian harus membuat koreksi fiskal. Di sini ada data rekonsiliasi fiskalnya, ada koreksi positif dan juga negatif. Kemudian di sini kalian juga diminta untuk mengkalikan laba fiskal atau PKP penghasilan kena pajak yang telah dibulatkan ribuan penuh ke bawah dengan tarif undang-undang terbaru, yaitu sekarang untuk PPh badan itu tarifnya adalah sebesar 22%. Kemudian kalian disuruh juga untuk menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar, beban pajak dikurangi dengan kredit pajak, dan lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Oke, perlu kalian ketahui bahwasanya sebelum kita menghitung pajak penghasilan, ya, kita harus tahu terlebih dahulu berapa laba sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, tentunya kita harus membuat yang namanya neraca lajur dulu. Sehingga untuk transaksi penyesuaian poin kedua ini belum bisa kita kerjakan kalau kita belum menyusun neraca lajur.
Oleh karena itu, ini bisa kita skip dulu. Kita lanjut ke penyusunan neraca lajur terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba sebelum pajaknya. Setelah kita tahu nanti laba sebelum pajaknya, kita akan lakukan koreksi fiskal, ya. Kita akan membuat koreksi fiskal, kemudian kita akan menghitung berapa pajak penghasilan atau PPh badan dari PT Sekar Jaya pada tahun 2022. Jadi, untuk penyelesaiannya, kita masih sampai di poin 1. Poin 2 kita akan kerjakan setelah kita menyusun neraca lajur atau profit. Nah, berarti untuk video kali ini sudah selesai. Kita lanjut ke video berikutnya.